Bagi orang tua yang sibuk bekerja, meninggalkan anak tanpa pengasuhan yang memadai seringkali menjadi kekhawatiran. Melalui video ini, kamu bisa memahami bagaimana Tamasya menjadi solusi pengasuhan yang aman, holistik, dan mendukung tumbuh kembang anak dengan sebaik-baiknya. Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya adalah layanan penitipan anak usia 0 sampai 72 bulan yang memberikan pendampingan pengasuhan bagi pengasuh dan anak serta orang tua atau keluarga. Program Tamasya sendiri bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas TPA, memantau tumbuh kembang anak, serta mendukung produktivitas orang tua dan keluarga dalam bekerja. Bagi masing-masing pihak Tamasya, dapat memiliki manfaat lainnya, yaitu 1. Bagi pengasuh, dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Bagi anak, proses pertumbuhan dan perkembangan akan terpantau. Bagi orang tua, dapat tetap jika harus bekerja karena anak tetap terasuh. Dan bagi pengelola, dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan. Dan berikut ini adalah penjelasan bagaimana proses pendampingan dalam program Tamasya bagi masing-masing pihak. Pendampingan pengasuhan di Tamasya. Dalam program Tamasya, pendampingan terhadap pengasuh dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara mandiri atau mentoring. Secara mandiri, pengasuh dapat mempelajari materi melalui si Bima BKB Emas. Di sini, pengasuh akan melakukan registrasi dan pengujian pengetahuan awal, yang kemudian akan mendapatkan materi yang bisa diakses dan dipelajari. Pada akhir sesi akan mendapatkan sertifikat. Cara bergabung ke LMSC Bima adalah dengan masuk ke laman belajar mandiri melalui website Orang Tua Hebat, kelas BKB Emas, atau belajar mandiri. Yang kedua, coaching mentoring. Pengasuh dapat belajar dengan mengikuti kelas Orang Tua Hebat atau kerabat. Kerabat adalah kelas pengasuhan yang dilaksanakan rutin setiap bulan secara daring oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN). Pengasuh dapat melihat jadwal kerabat dengan mengakses website www.orangtuahebat.id. Program kerabat ini tanpa dipungut biaya dan bisa berkonsultasi secara langsung dengan narasumber profesional yang kompeten di bidangnya. Pada akhir sesi, pengasuh dapat mendownload sertifikat setelah mengisi post-test. Pendampingan terhadap anak dilakukan dengan mengawasi pertumbuhan maupun perkembangan anak. Pemantauan pertumbuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, integrasi data dengan EPP-GBM, yang kedua, integrasi data dengan LC-MIL, yang ketiga, melalui koordinasi dengan unit layanan kesehatan setempat. Yang keempat, diambil dari buku kesehatan ibu dan anak atau KIA yang dimiliki anak. Yang kelima, dilakukan pengukuran pertumbuhan anak di TPA. Yang keenam, pengukuran pertumbuhan anak yang dilaksanakan setiap bulan untuk mengukur panjang badan, tinggi badan, dan berat badan. Pemantauan perkembangan anak. Pemantauan perkembangan anak dilakukan dengan cara yang pertama, integrasi data dengan data pengendalian lapangan 3. Yang kedua, koordinasi dengan unit layanan kesehatan setempat atau kader BKBHI. Dan yang ketiga, dipantau di TPA dengan menggunakan kartu kembang anak atau KKA atau checklist pemantauan perkembangan buku KAI. Pada program Tamasya, orang tua atau keluarga akan mendapatkan laporan bulanan terkait pertumbuhan dan perkembangan anak dengan cara yang pertama, mengadakan kelas parenting di TPA dengan mengundang pakar atau narasumber. Yang kedua, dengan memberikan rapor secara manual atau berbasis digital sebagaimana terlampir dalam format umpan balik pendampingan orang tua atau keluarga. Dalam program Tamasya, terdapat layanan rujukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih dapat dirujuk ke pihak atau layanan yang lebih kompeten. Adapun kriteria anak yang akan diberikan rujukan sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Yang kedua, perkembangan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Yang ketiga, anak yang mengalami indikasi kekerasan. Atau yang keempat, anak yang membutuhkan layanan rujukan lainnya.
Jika anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan anak usianya, maka pengasuh akan mengkomunikasikan hasil temuannya kepada orang tua. Tentu saja dilakukan dengan bijak, tanpa tuduhan, dan memberikan rekomendasi layanan rujukan. Rujukan ini dapat ditindaklanjuti ada lembaga-lembaga seperti Satya Gatra, Puspada, Sapa 129, Puskesmas, Posyandu, rumah sakit, psikolog hingga perangkat RT RW. Pasca adanya tindakan rujukan, pengasuh tetap perlu memantau perkembangan anak pasca rujukan dan berkoordinasi dengan lembaga rujukan untuk mengetahui tindakan pendampingan lanjutan. Solusi strategis untuk menjawab tantangan pengasuhan anak tidak hanya dengan program Tamasya atau BKBHI. BKBHI adalah wadah bagi keluarga dengan ibu hamil atau orang tua atau wali asuh dengan anak usia 0 sampai 6 tahun tentang pengasuhan yang holistik meliputi 5 dimensi: kesehatan, pemenuhan gizi, simulasi dini, pengasuhan responsif, serta keamanan dan keselamatan. Kegiatan BKBHI adalah pemberian edukasi pengasuhan, kunjungan rumah, dan fasilitasi rujukan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan adanya integrasi layanan dengan PAUD, Posyandu, atau layanan anak sejenis. Dengan struktur pengelola BKBHI yang meliputi pelindung, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan kader. Untuk pendaftaran dan pencatatan kegiatan rutin bulanan Tamasya dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Line Survey. Sedangkan untuk BKBHI dilakukan secara rutin bulanan melalui aplikasi SIGA. Dengan pendekatan holistik, kolaboratif, dan responsif, Tamasya hadir sebagai solusi pengasuhan yang terintegrasi dengan upaya pencegahan stunting, penguatan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup anak. Mari bergerak bersama. Kita tumbuhkan masa depan besar bernama Generasi Emas Indonesia.